Aku nggak nyangka, ternyata banyak banget yang penasaran. Gimana sih caranya aku bisa kerja di Australia? Jawabannya cuma satu, yaitu nekat. Ya, nekat bergerak, mau riset, belajar ribet untuk memperjuangkan memperbaiki nasib. Tapi itu jawabanku secara filosofis ya. Jangan diartikan negatif, malah nekat kayak kerja ke Kamboja. Canda. Jadi untuk bisa bekerja ke luar negeri, itu kamu harus pelajarin dulu. Riset dulu bagaimana legalitasnya, budaya kerjanya, dan budaya kehidupannya. Lalu kamu sesuaikan sama diri kamu. Oke, paham sampai di sini ya? Jadi, gimana sih sebenarnya supaya bisa kerja ke Australia? Jawabannya adalah visa. Bukan visa hati kamu yang tidak pernah disetujui doi ya. Tapi ini visa beneran, resmi dari negara. Tapi visa itu apa, Pak? Visa itu adalah izin resmi yang diberikan oleh suatu negara kepada warga negara asing untuk masuk, tinggal, atau berpergian di wilayah negaranya untuk jangka waktu tertentu dan dengan tujuan tertentu. Nah, karena kita ke Australia ingin bekerja, maka kita harus dapatin visa kerja Australia yang sesuai dengan kriteria yang kita miliki. Nah, jadi ada banyak jenis visa kerja Australia, tapi yang aku bahas dua aja dulu ya, yang sering diambil anak-anak muda harapan bangsa. Yang pertama, Working Holiday Visa, dan yang kedua, Temporary Skill Shortage Visa. Di video ini aku akan bahas visa yang pertama, yaitu visa WHV alias Working Holiday Visa. Dari dulu sebenarnya pengen banget bikin video ini, tapi baru sempat sekarang. Karena jujur, proses dapat visa Working Holiday Australia itu bukan kayak buka aplikasi, terus klik, terus dapet. Enggak besti, ini tuh lebih kayak roller coaster yang bawa kamu dari excited ke stres, ke hampir menyerah, terus ya pokoknya kayak drama sinetron jam 7 malam nih, ribet. Nah, jadi ceritanya semua ini berasal dari rasa putus asa dan muak bangun pagi, ngajar, jadi guru, terus sore nguli full time. Tapi gaji tanggal 10 udah habis aja. Akhirnya makan Indomie sambil main game, scroll TikTok, dan tidur. Begitu terus. Siklus setan, besti. Sampai suatu hari pas lagi scroll TikTok, aku lihat video curhatan guru juga. Terus pas aku lihat komen, ada akun centang biru. Dia komen di sana, jadi guru aja di Australia, hidup lebih sejahtera. Aku kepo dan ngecek, ternyata dia adalah seorang chef di tambang Australia. Ya spill gaji miliaran, bisa liburan kemana-mana. Langsung otakku auto mikir, oh Tuhan, ini dia jalanku. Jadi aku mulai googling soal WHV dan yes, Indonesia bisa daftar, tapi kuotanya cuma 4.976 orang per Oktober 2024 dan prosesnya, ya ampun, ribetnya bukan main. Ribetnya gimana, Pak? Jadi ada dua pintu yang harus kamu lewatin untuk mendapatkan visa WHV. Pintu pertama, website imigrasi Indonesia. Dan pintu kedua, website imigrasi Australia. Tapi yang paling greget itu adalah website imigrasi Indonesia. Karena prosesnya kayak war. Ya war, tapi jangan kamu kira war ini pakai senjata ya. Tapi senjatanya adalah koneksi internet dan kesabaran level dewa. Nah jadi sebenarnya apa sih yang diwarin bang? Nah yang diwarin itu adalah surat pernyataan dukungan dari pemerintah Indonesia. Surat ini digunakan untuk melampirkan persyaratan kita untuk di pintu kedua, yaitu website imigrasi Australia. Terus kenapa bang dibuat dalam bentuk war? Karena perbandingan antara peminat dan kuota WHV itu berbanding jauh. Contohnya ketika pas aku Oktober lalu tahun 2024, kuotanya itu sebanyak 12.000 orang. Sedangkan kuotanya adalah 4.976 orang. Oleh karena itu, sistem war ini adalah sistem yang paling adil. Jadi istilahnya kita harus rebutan untuk mendapatkan surat dukungan ini. Nah, ini berkas-berkas yang harus kamu siapin sebelum war SDUWAV. Catat ya besti. Yang pertama, pas foto. Pas foto ini adalah pas foto khusus untuk pas foto visa, yaitu dengan latar belakang putih, baju formal, dan gak usah diedit glowing kayak mau nikahan. Yang kedua, paspor. Buat kamu yang belum punya paspor, kamu bisa daftarin di aplikasi M-Paspor. Aplikasi ini bisa kamu
kamu download di App Store maupun Play Store. Kemudian di sana daftar seperti biasa, isi data diri, dan saranku pilih paspor elektronik sehingga saat di imigrasi bandara kamu tidak perlu ribet membuang-buang waktu ikut antrian, sehingga kamu punya banyak waktu untuk foto serta memamerkan foto paspor dan tiket pesawat kamu ke Australia di bandara. Yang ketiga, kualifikasi pendidikan, yaitu minimal D3 atau diploma 3 atau mahasiswa aktif minimal semester 4. Jadi tamatan SMA tidak bisa ya ikut WHV. Yang keempat, sertifikat bahasa Inggris. Banyak pilihannya. Kamu bisa pilih IELTS, bisa TOEFL IBT, PTE, ataupun Cambridge Assessment. Tapi saran aku, ambil PTE karena lebih fleksibel dan bisa latihan dari HP. Dan katanya juga sangat mudah. Yang kelima, surat keterangan bank. Jadi kamu harus punya minimal dana di rekening kamu sekitar 5.000 Australian dollar. Jika dikurskan yaitu sekitar Nah, di sini banyak anak-anak muda yang terkendala. Jadi, kalau nggak punya, gimana bang? Tenang, kamu bisa pakai dana dari rekening orang tua kamu. Tapi, kalau nggak punya gimana bang? Ya, jangan tanya aku. Soalnya aku dulu juga sama-sama struggle, sama-sama nggak punya dana sebesar itu, sama sekali nggak punya. Tapi aku pengen banget WHV ini. Akhirnya aku memutuskan untuk ngutang, karena pikiran pendekku itu mengatakan bahwa kerja di Australia itu bisa balikin dalam waktu singkat. Let's say 1 month, 1 bulan. Tapi disclaimer dulu nih, jangan diikutin. Karena ini jalan ninja pribadiku, bukan semua orang. Dan yang terakhir, surat pernyataan tertulis. Nah, formatnya ada di website SDUWHV. Surat ini tuh seperti surat pernyataan kalau kamu pernah daftar CPNS. Nah, sama nih, suratnya seperti itu. Kalau udah nyiapin semuanya, berarti kamu siap untuk WAR SDUWHV. Ini tuh udah 50% dari seluruh proses dapetin visa. Bayangkan, baru setengah. Tapi kamu harus catat, WAR SDUWHV ini ada jadwalnya tiap tahun. Nah, supaya kamu gak ketinggalan, kamu bisa follow akun Instagram Ditjen Imigrasi dan aktifkan notifikasi postingannya di sana, supaya kamu bisa tahu update kapan tanggal WAR SDUWHV-nya. Sehingga kamu bisa prepare berkas jauh-jauh hari dan bisa ikut WAR. Kamu bisa ikut WAR dengan cara login 1 jam sebelum jam 9 pagi. Kemudian isi formulir, upload berkas, dan berdoa. Plus nyalain kipas biar nggak gerah pas error. Karena websitenya suka ngambek. Mulai dari loading nggak jalan, error ketika klik tombol, upload gagal. Tapi ya teruslah mencoba. Kayak nembak gebetan yang PHP. Kalau kamu berhasil dapetin surat SDUWHV, selamat. Sekarang kamu lanjut ke pintu kedua, imigrasi Australia. Di sini prosesnya lebih tenang dan gak ada drama-drama. Jadi, pertama kamu buat akun di sana. Kemudian, kamu daftar namanya Hub ID di website tersebut. Hub ID ini adalah nomor kesehatan kamu. Jadi, nomor ini digunakan untuk medical check up tes kesehatan. Nah, tes kesehatannya di mana, Bang? Tes kesehatannya di Indonesia. Jadi, pemerintah Australia udah bekerja sama dengan berbagai rumah sakit dan klinik di Indonesia. Berikut daftarnya. Setelah dapat nomor Hub ID kamu langsung email atau kontak pihak rumah sakit atau kliniknya untuk janji tes dan lengkapi emailnya di sana, nomor Hub ID kamu beserta sertifikat vaksin kamu yang bisa kamu download di aplikasi Satu Sehat atau aplikasi Peduli Lindungi. Setelah mendapatkan balasan dan jadwal tesnya dari klinik atau rumah sakit, kamu langsung datang ke lokasi untuk tesnya. Tapi ada yang perlu kamu catat nih sebelum tes kesehatan,
yaitu kamu pastikan dulu bahwa kamu tidak ada penyakit apapun, terutama TBC atau paru-paru. Kalau kamu punya penyakit khusus seperti TBC atau penyakit paru-paru, kamu bisa berobat terlebih dahulu sebelum tes kesehatan. Karena jujur, pengajuan visa kamu bakalan ditolak dan akan disuruh berobat terlebih dahulu, sehingga prosesnya akan panjang sekali untuk mendapatkan visa. Setelah kamu selesai tes kesehatan, kamu buka website imigrasi Australia ini untuk mengecek apakah kamu ada indikasi atau apapun yang perlu untuk diobati. Jika tidak ada penyakit, maka kamu bisa ke step selanjutnya, yaitu pengajuan visa. Nah, jadi kamu tinggal klik. Nah, di sana ada visa WHV 462. Nah, khusus negara Indonesia itu adalah jenis subclass 462. Nah, isi formulir di sana, dan yang step terakhir adalah upload berkas. Berkasnya apa aja, Bang? Nah, berkasnya itu sama aja seperti berkas WAR SDUWHV. Yang membedakan adalah berkasnya itu wajib diupload dalam berbahasa Inggris, sehingga seluruh berkas perlu kamu harus terjemahin terlebih dahulu, kecuali berkas surat pernyataan dukungan SDUWHV. Itu tidak apa berbahasa Indonesia. Terus nerjemahinnya di mana, Bang? Nah, pemerintah Australia lagi-lagi udah bekerja sama dengan penerjemah tersumpah di Indonesia. Berikut daftarnya. Kamu bisa memakai jasa mereka. Setelah tahap penguploadan, tahap selanjutnya adalah pembayaran visa. Untuk harga visa WHV, pemerintah Australia mematok harga sebesar 650 Australian dollar atau dikurskan rupiah sekitar 6.800.000 rupiah. Tapi itu belum termasuk biaya admin ya. Kamu bisa bayar dengan pembayaran Mastercard. Jadi pastiin ATM kamu udah terdaftar sebagai Mastercard ya, supaya mudah pembayaran luar negeri, atau juga bisa lewat PayPal. Nah, kalau udah pegang visa, tinggal packing, cari tiket pesawat, dan siap berangkat. Kemudian kamu kirim lamaran kamu ke website kerja Australia seperti seek.com, Indeed, dan agensi resmi Australia. Ingat ya, agensi kerja resmi dari Australia, bukan agensi kerja Indonesia. Siapin juga CV versi Australia. Kamu bisa download template CV versi Australia di seek.com, atau kamu bisa contek punya aku. Dan akhirnya, kamu bisa kerja dan mendapatkan gaji pertama kamu di Australia dengan kurs 10 kali lipat dari Indonesia. Dan pasti bikin kamu mikir, kenapa nggak dari dulu ya? Pokoknya aku doain semoga kamu bisa segera menyusul jejak ini ya. Amin. Ya, karena kalau bukan kamu yang merubah nasib kamu, siapa lagi? Yaudah, see you in the next video. Ih, lucu banget.